Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Joglo Sepul Talk. Hari ini kita bakal membahas topik yang sangat seru sekali. Kira-kira apa ya? Dengan aku ada Anggria di sini dan aku ditemani sama temanku nih, rekanku ada Vina. Vina selaku TSA Isma Farsi Joglo Sepul. Halo Vina, apa kabar? Baik nih Kak, gimana nih kabarnya Kak Nindya sendiri? Alhamdulillah aku juga baik banget. Namun gimana ya kabar dari teman-teman? Teman-teman, halo, apa kabar? Apakah hari ini baik-baik saja? Wah, semoga tetap baik-baik aja ya walaupun di tengah pandemi seperti ini. Oh iya, ngomong-ngomong, di Joglo Sepurta kali ini kita mau bahas apa nih Kak? Wah, sudah kepo sekali ya kamu, Vin. Jadi, kita bakal membahas salah satu topik yang bakal seru banget tentang problematika di dunia kefarmasian yang seolah-olah tidak pernah selesai ataupun masih belum ketemu dalam problematika ini. Wah, Kira-kira kepo gak kedengarannya sini, seru Vin? banget nih. Apa nih Kak? Kasih. Jadi, Vin, kita akan membahas mengenai salah satu regulasi kefarmasian, yaitu tentang RUU Kefarmasian nih, Vin. Oh, jadi kita mau bahas RUU Kefarmasian nih. Wah, kalau gitu kita punya tamu spesial nih yang kompeten di bidangnya. Ada Bu Elsa selaku anggota bidang perundang-undangan pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Bu Elsa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya sehat. Apa kabar semua teman-teman? Alhamdulillah, Bu, Alhamdulillah kami baik, juga Bu. sehat. Oh iya, teman-teman, karena di sini sudah ada Bu Elsa, nantinya bakal kita membahas hal-hal yang sangat menarik dan penting banget untuk kita simak sampai di akhir acara. Jadi buat teman-teman pendengar yang lain, harap tetap stay tune atau tetap berada di podcast Joglo Sepul Talk sampai di akhir acara nanti. Banget nih, bakal rugi banget kalau sampai ketinggalan topik kali ini. Kalau begitu, kepada Bu Elsa kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Oh ya, selamat pagi semuanya teman-teman. Perkenalkan, saya Elza Gustanti, SSI Apoteker MH. Saya di PPIAI sebagai anggota bagian regulasi yang memang salah satu tugasnya adalah mengawal dari RUU Kefarmasian. Saat ini saya juga bertugas di Kementerian Kesehatan. Ya, mungkin demikian perkenalan saya. Oh ya, saya juga mengajar apoteker di UIN dan di UNAN ya, mata kuliah profesi dan undang-undang kefarmasian. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya, Bu, Terima kasih Bu Elsa. sebelum kita lanjut ke podcast ataupun bahasanya lebih seru lagi nih, Bu. Saya kepo banget nih, Bu, mengenai RUU Kefarmasian. Sebenarnya RUU Kefarmasian itu apa sih, Bu? Bisa minta tolong dijelaskan sedikit, Bu, mengenai RUU Kefarmasian itu? Ya, terima kasih Mas Anggia. Ya, RUU Kefarmasian ini adalah sebuah upaya dari kita ya, khususnya dari masyarakat farmasi, dari IAI dan semua tenaga farmasi untuk memperjuangkan suatu undang-undang yang akan memberikan sebuah payung hukum yang salah satunya akan melindungi kita farmasi dalam melaksanakan praktek dan upaya kefarmasian, juga memberikan pengaturan terhadap pendidikan, tenaga kesehatan, fasilitas kefarmasian, kemudian juga produk kefarmasian yang itu akan diatur secara terpadu dan komprehensif. Nah, saat ini kita tahu bahwa terkait dengan kefarmasian, ya kita ada PP ya, baru ada PP 51 tahun 2009 yang itu merupakan amanah dari Undang-Undang 23 tahun 92. Jadi setelah lebih kurang 17 tahun lamanya itu baru ada PP-nya dan berbarengan setelah terbitnya
PP 51 terbitlah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, jadi ini dalam hal kita untuk memperkuat eksistensi kita farmasi, kemudian juga memberikan perlindungan kita sebagai salah satu tenaga kesehatan dalam berpraktek, dan juga untuk meningkatkan daya saing industri farmasi. Makanya sudah saatnya ya kita sama-sama memperjuangkan adanya undang-undang kefarmasian seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu. Kami jadi semakin lebih tahu, semakin lebih dekat dengan era kefarmasian. Betul gak, Vin? Kamu bagaimana nih, Kak, pendapatnya? Wah, udah jelas nih, udah lengkap banget penjelasan dari Bu Elsa. Kalau begitu, saya izin bertanya nih Bu, bagaimana perkembangan RUU kefarmasian saat ini? Ya, RUU kefarmasian ini adalah masuk dalam prolegnas program legislasi nasional jangka menengah 2020 hingga 2024. Ya, itu ada lebih kurang 248 rancangan undang-undang yang harus diselesaikan oleh masa kerja DPR ya, seperti itu. Kemudian RUU kefarmasian ini masuk juga awalnya dalam prolegnas prioritas tahun 2020. Jadi ditetapkanlah RUU apa saja yang harus diselesaikan selama 1 tahun, dan itu ada 50 RUU dan salah satunya adalah RUU kefarmasian. Nah, itu ditetapkan pada pada awal Januari, 16 Januari 2020. Nah, kemudian karena 2020 kita dapat musibah bersama ya, kita mendapat adanya COVID-19 ini, yang ini berdampak kepada semua aspek kehidupan kita, termasuk dalam kita beraktivitas ya, dan itu juga tentu mempengaruhi juga dalam masa kerja dari anggota DPR, sehingga pada tanggal 16 Juli 2020 ya diadakanlah evaluasi terhadap prolegnas prioritas tahun 2020 yang awalnya ada 50 RUU yang akan diselesaikan, yang akan dibahas selama tahun 2020, akhirnya menjadi 37 RUU. Dan RUU kefarmasian itu ada termasuk yang dikeluarkan. Jadi artinya RUU kefarmasian tidak termasuk dalam RUU prioritas tahun 2020. Yang awalnya masuk ya, ketika ada 50 itu masuk, tapi ketika dievaluasi pada bulan Juli tahun 2020 itu tidak masuk. Jadi ada 13 RUU yang dikeluarkan. Nah, kemudian dari PPIAI yang mengawal RUU ini tetap memasukkan kembali kepada Balik, kepada Komisi 9, agar ini menjadi RUU prioritas tahun 2021. Tetapi dengan kondisi pandemi COVID, sehingga kebijakan antara pemerintah dan DPR yang menjadi prioritas RUU 2021 adalah RUU yang belum selesai, lungsuran saja, jadi tidak ada penambahan RUU. Jadi artinya saat ini ya RUU kefarmasian ya tidak termasuk dalam RUU prioritas tahun 2021 karena memang hanya berisi RUU tahun 2020 yang belum selesai. Ya, ini jadi begitu. Jadi saat ini seperti itu statusnya ya, gitu. Status dari RUU kefarmasian masih masuk dalam prolegnas jangka menengah tahun 2020 tahun 2024 ya, tapi kita masih berjuang nih agar ini bisa menjadi RUU prioritas ya, yang nanti akan dibahas secara khusus oleh Komisi 9 dan Balik ya, Badan Legislatif di DPR. Baik Bu Elsa, terima kasih atas penjelasannya. Jadi begitu teman-teman, RUU saat ini seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Elsa barusan. Oh iya Bu, tadi cukup jelas sekali penjelasan yang sudah dijelaskan Bu Elsa mengenai perkembangan kefarmasian saat ini. Kemudian mungkin saya juga ingin menanyakan nih, banyak dari teman-teman yang menitipkan pertanyaan ini kepada saya mengenai tindakan apa yang sudah PPIAI lakukan dan mungkin akan PPIAI lakukan di masa yang akan datang, biar kita ada ancang-ancang nih Bu, biar kita bisa berjuang banget bareng.
Ya, eh, untuk ya memperjuangkan suatu RUU ya, itu perlu upaya dan sinergisme dan dukungan dari semua pihak gitu. Kita tahu bahwa ya saat ini sudah suatu kebutuhan ya kita memiliki suatu undang-undang yang itu memayungi kita tenaga farmasi. Nah, PPIAI dalam hal ini sudah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan agar ini menjadi bisa dibahas di DPR. Nah, pada PIT tahun 2020 ya, di bulan November ya, kalau nggak salah awal November, itu juga khusus itu sudah ada materi yang memperkenalkan terkait dengan RUU kefarmasian, kemudian juga ada satu sesi pleno ya, itu juga khusus bahas terkait dengan RUU kefarmasian ini. Dan kemudian PPIAI ya sudah menyampaikan kepada Komisi 9, kepada Balek untuk menjadi prioritas tahun 2021. Tapi memang karena keputusannya memang tidak ada penambahan yang baru sehingga itu belum berhasil. Tapi PPIAI juga sudah menyampaikan saat ini sedang proses penyusunan tim nasional ya. Tim nasional penyusunan RUU. Jadi nanti timnya akan diperluas, akan melibatkan unsur dari PD, ya PD, kemudian mungkin dari perguruan tinggi, sehingga untuk lebih memperkaya dari RUU ini. Kemudian karena ini adalah kita memperjuangkan satu undang-undang dan tentu ini butuh dukungan dari semua pihak juga termasuk dari PD tidak hanya PPIAI ya. Jadi memang diminta agar PD juga melakukan upaya-upaya pendekatan-pendekatan kepada Balek atau Komisi 9 yang ada di daerahnya ya untuk melakukan pengenalan-pengenalan sehingga anggota Balek dan Komisi 9 itu terpapar dengan RUU kefarmasian sehingga semakin banyak anggota Komisi 9 atau Balek yang terpapar tentu ya harapan kita mereka bisa mendukung RUU kefarmasian ini. Nah ini sebenarnya juga dukungan ya buat adik-adik juga nih ISMA Farsi sebagai organisasi yang menaungi ya mahasiswa farmasi se-Indonesia, tentu juga diharapkan juga berkontribusi nih sama-sama berjuang dengan sesuai dengan ininya ya fungsinya seperti itu. Jadi kita harapkan semua kita bersinergi untuk memperjuangkan RUU kefarmasian ini walaupun saat ini ya belum termasuk dari dalam RUU prioritas tahun 2021. Tetapi ini tentu tidak membuat kita berdiam diri. Kita tetap ya kalau undang-undang membutuh waktu gitu. Ya harus butuh dukungan dari semua pihak. Mungkin ya demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan upaya dari PPIAI. Oh, jadi begitu ya, Bu. Jadi sudah banyak upaya yang sudah dilakukan oleh PPIAI. Kami selaku mahasiswa juga mengucapkan terima kasih dan mungkin lebih semangat lagi, Bu, dalam memperjuangkan RUU kefarmasian ini demi terciptanya regulasi kefarmasian yang semakin kuat di masa yang akan datang. Ya. Benar banget. Soalnya penting banget ya RUU kefarmasian ini untuk kita sebagai farmasis dan masyarakat umum. Kalau begitu, boleh saya bertanya, Bu, tentang draft RUU kefarmasian itu mungkin bisa dijelaskan secara singkat dan apakah draftnya itu sekarang sudah diusulkan ke Badan Legislasi? Iya, sebagaimana saya sampaikan tadi ya bahwa draft RUU kita sudah menyampaikan naskah akademis dan draft RUU kefarmasian ini kepada Komisi 9 kepada Balek ya untuk diusulkan menjadi prioritas tahun 2021. Kemudian RUU draft ini juga sudah dibagikan di-share juga ke semua PD ya agar untuk menjadi acuan dan bisa dicermati dan untuk sebagai dasar untuk mengkomunikasikan ya dengan anggota Balek atau anggota Komisi 9 yang turun ke dapilnya. Nah, mungkin secara umum saya sampaikan bahwa RUU kefarmasian ini terdiri atas 21 bab dan 210 pasal. Jadi di sini kita sudah berusaha ya untuk menyusun suatu materi yang komprehensif mulai dari hulu sampai hilir lah gitu. Jadi nanti di sini akan mengatur hak-hak dan kewajiban, kemudian juga tanggung jawab pemerintah dalam hal kefarmasian, kemudian juga pendidikan kefarmasian. Jadi di awal kita akan bahas tentang pendidikan kefarmasian,
yang itu meliputi nanti ada yang akademik, ada yang profesi dan spesialis ya. Jadi nanti kita akan kembangkan ke depannya itu apoteker spesialis seperti itu. Kemudian juga yang program diploma ya yang D3 atau analis farmasi makanan, kemudian juga ngatur pendidikan menengah farmasi karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, itu kan minimal pendidikan tenaga kesehatan adalah D3 ya. Tetapi untuk yang di bawah D3 itu namanya asisten tenaga kesehatan. Jadi artinya untuk adik-adik kita yang lulusan sekolah menengah farmasi itu nanti akan menjadi asisten tenaga farmasi. Nah, ini juga nanti akan kita atur. Kemudian juga kita bahas tenaga kefarmasian itu meliputi apoteker, juga meliputi ada tenaga akademik, ada tenaga profesi, tenaga spesialis ya, tenaga teknis kefarmasian dan asisten tenaga kefarmasian, kemudian juga ada praktek kefarmasian ya ini mengatur di mana saja tempat prakteknya tenaga farmasi itu meliputi di fasilitas pengadaan, produksi, distribusi, pelayanan, kemudian juga di PSEF ya, penyelenggara sistem elektronik farmasi yang nanti akan berkembang, kemudian juga untuk di bagian litbang. Kemudian untuk ada upaya kefarmasian. Nah, ini juga bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat bersinergi untuk menyelenggarakan upaya kefarmasian dalam hal promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif seperti itu. Kemudian juga ada fasilitas kefarmasian. Nah, ini mengatur bagaimana fasilitas produksi, distribusi, dan fasilitas pelayanan. Kemudian produk kefarmasian itu meliputi sediaan farmasi dan alat kesehatan, bagaimana standarnya, persyaratannya, izin edarnya, kemudian bagaimana pengujiannya, pemeliharaan mutunya, semua diatur di sini. Kemudian juga ada nanti Konsil Farmasi Indonesia, KF. Ya, jadi nanti kita usulkan nanti ada konsil khusus ya, konsil farmasi. Kemudian juga kita mengatur penelitian dan pengembangan yang ke depan kita harapkan ini menjadi sebuah sebuah tren baru di adanya peningkatan penelitian pengembangan ya, baik itu di tingkat pendidikan maupun di industri farmasi. Ya, kita tahu ya bahwa saat ini dengan adanya COVID-19 kan kita sudah melaksanakan uji klinik fase 3 ya untuk vaksin Sinovac. Nah, ini mungkin kita harapkan akan berkembang nih nanti uji klinik penelitian pengembangan dalam hal pengembangan obat-obat baru seperti itu. Kemudian juga nanti juga ada peran serta masyarakat ya dalam hal dalam upaya kefarmasian, juga dalam pengawasan oleh masyarakat, bagaimana pembinaan, pengawasan, kemudian ada ketentuan lain, penyidikan, pidana, dan penutup. Dan nanti ini akan mencabut ordonansi obat keras ya tahun 1949 seperti itu. Jadi secara umum itu ini sudah komprehensif, tetapi artinya ini masih terbuka atas masukan-masukan. Maka mungkin di sini kesempatan bagi adik-adik ISIMA Farsi, karena ini memang kita rumuskan itu kan pada tahun sebelum tahun 2019 ya. Kita belum ada COVID nih, belum ada pandemi COVID sih. Nah, kan pandemi COVID ini bisa dikatakan ini menjadi pembelajaran buat kita ya, pentingnya suatu ketahanan suatu bangsa dalam hal kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan. Nah, dan ini menjadi, nah mungkin ini perlu secara umum ini sudah perlu diperkuat kalau menurut saya ya, diperkuat substansi ini dengan ketahanan farmasi nasional ya, dalam mewujudkan kemandirian. Mungkin hal seperti itu mungkin nanti akan kita lengkapi draft ini, tapi mungkin juga bagi teman-teman, bagi adik-adik ISIMA Farsi yang mencermati draft ini, kalau semisalnya dirasa masih ada hal-hal yang belum terakomodir ya, karena kan memang teman-teman mungkin yang banyak tahu perkembangan sekarang, silakan ini diusulkan untuk memperkaya draft RUU kefarmasian ini seperti itu. Baik, Ibu Elsa. Wah, sudah lengkap sekali penjelasan dari Ibu Elsa ini. Sudah representatif dari isi draftnya RUU kefarmasian. Gimana nih, Kang Ria? Iya, benar banget. Mungkin emang sudah cukup lengkap banget ya, Bu. Cukup komprehensif juga di dalam draft tersebut. Nah, mungkin karena saya juga kepo nih, Bu. Beberapa waktu yang lalu kan kita banyak ribut
ya Omnibus Law, ada 4 rancangan undang-undang yang ternyata dia tersebut termasuk Omnibus Law seperti itu, Ibu. Iya. Nah, kemudian saya ingin menanyakan perihal apakah relevan, Bu, dalam keadaan sekarang seperti yang tadi ada penentangan dari mahasiswa lain dan masyarakat lain untuk merelevankan atau mengharmonisasikan seluruh sektor. Dari tadi mungkin Ibu menyebutkan dari sektor industri, pendidikan kefarmasian, pelayanan kefarmasian menjadi satu rancangan undang-undang yang sangat luas, maksudnya variabelnya yang sangat luas, Bu, seperti itu. Apakah masih relevan, Bu, untuk saat ini untuk melakukan hal tersebut? Ya memang awalnya ini ketika dia masuk prioritas 2020 kan dia maksudnya Omnibus Law ya, RUU kefarmasian ini, tapi kan jadinya kan itu keluar ya, di take out gitu. Nah, kalau menurut saya ini kan nanti bagaimana proses di Senayan ya, seperti itu. Ya harusnya kan suatu substansi undang-undang itu harus sifatnya itu futuristik ya, dan komprehensif seperti itu. Kita tahu bahwa kita mungkin satu-satunya tenaga kesehatan yang sangat kompleks itu adalah tenaga kefarmasian. Karena bagaimana sangat luas sekali tempat praktek kita, mulai dari produksi, distribusi, pelayanan, nanti juga mungkin di litbang, dan ini semuanya itu adalah salah satu adalah tempat prakteknya farmasi seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan produksi. Nah, tentu di sini karena memang sekarang isunya ya adanya suatu peningkatan ketahanan nasional, khususnya kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan, ya menurut saya kayaknya sih ini bisa kita akomodir di sini untuk memperkaya. Jadi kalau semisalnya makin banyak dan ini memang relevan, masih relevan karena industri farmasi kan nanti di belakangnya kan juga tenaga farmasi ya, seperti itu. Nanti penelitinya juga farmasi. Nanti kalau nanti dilaksanakan nanti uji klinik, nanti distribusinya pelayanan juga farmasi. Jadi menurut saya ini sangat relevan kalau ini kita perkaya RUU kefarmasian ini dari berbagai ini ya, dari aspek ekonomi, industri juga, kesejahteraan juga gitu. Jadi sehingga ya lebih mewakili ya dan mengakomodir semua tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat saat ini seperti itu. Apakah ini nanti menjadi sebuah omnibus law? Mungkin ini bukan kapasitas saya untuk menjawab, tapi nanti yang penting bagi kita adalah kita sempurnakan, kita lengkapi draft ini dan nanti akan kita sampaikan ketika nanti dalam pembahasan, oh ini ternyata bisa menjadi omnibus law, ya udah nggak masalah kan, kenapa, why not gitu, ya udah kita ikuti gitu. Jadi mungkin seperti itu Mas Anggri ya. Iya, Bu, terima kasih sekali, Bu, atas penjelasannya. Oh ya, Bu, tadi sebenarnya saya terpikirkan satu pertanyaan bagus nih, Bu. Mungkin, Bu, apabila RUU kefarmasian ini tidak masuk kembali ke prolegnas prioritas di tahun depan, itu apakah PPIAI sudah mengantisipasi hal tersebut, Bu? Bagaimana langkah dari PPIAI sendiri, Bu? Ya, memang untuk menggolkan sebuah RUU itu emang butuh waktu dan butuh effort dan dukungan yang luas ya, seperti itu. Nah, dalam saat ini kan PPIAI akan menyusun nih, sedang menyusun ya, sedang finalisasi tim nasional yang akan untuk menyempurnakan draft RUU kefarmasian ini. Nah, ya mungkin nantinya ketika ini akan lebih komprehensif muatannya dibanding tadi yang saya sampaikan ya, seperti itu. Nah, tentu kita bisa melakukan upaya-upaya untuk pengenalan draft ini kepada stakeholder terkait ya, selain mungkin kepada anggota Komisi 9 Balik ya, ataupun anggota DPR lainnya yang kebetulan mereka lagi pulang ke dapil. Jadi mungkin itu yang kita harapkan ya, pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh OPD IAI. Nah, kita juga bisa pendekatan ke KL ya, KL terkait seperti itu. Nah, karena memang ini bagian dari substansi RUU kefarmasian seperti itu. Jadi kita tetap berupaya, saya pikir tetap kita berjuang
sama seperti inilah RUU Undang-Undang Kebidanan ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 itu kan dulu diusulkan itu periode sebelumnya sama dengan RUU Keperawatan. Tapi keperawatan bisa terbit melalui Undang-Undang 38 tahun 2014, sementara Undang-Undang Kebidanan itu terbit 5 tahun lagi, 5 tahun setelahnya ya di tahun 2019. Nah, jadi kan memang butuh waktu ya gitu. Jadi kita tidak boleh karena nggak masuk terus kita tidak melakukan upaya-upaya, tidak, ini tetap harus kita perjuangkan. Nah, mungkin nanti dengan dari dukungan dari adik-adik dari Simapasi ya, mungkin yang memaksimalkan semua media ya, media apalagi di media sosial, mungkin ini akan menjadi suatu gerakan, sebuah kesadaran pentingnya lah undang-undang farmasi. Jadi makin banyak yang mendukung kan makin bagus seperti itu. Jadi kita tetap melakukan upaya-upaya ya, nanti mungkin ya kita akan usulkan lagi menjadi Pilpres 2022 sembari kita tetap memperkenalkan dan mencari banyak dukungan terhadap RUU kefarmasian ini. Nah. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Jadi sudah mulai ada ancang-ancang untuk melakukan suatu strategi demi RUU kefarmasian ini ya, Bu. Iya, nah itu tentu butuh dukungan semua pihak termasuk dari adik-adik Simapasi gitu. Baik, Bu. Semoga nantinya kami sebagai pihak dari ISMA Farsi dan mahasiswa farmasi di seluruh Indonesia bisa membantu ya, supaya RUU farmasi mungkin saya mungkin mau tahu teman-teman sudah pernah mendapat draft ini ya, atau apakah ini pernah dilakukan sebuah kajian internal di tingkat mahasiswa, karena mungkin pemikiran mahasiswa kan lebih inilah ya, mungkin punya perspektif lain untuk penyempurnaan seperti itu. Jadi kalau usul saya mungkin ini bisa menjadi sebuah kajian bersama ya dari teman-teman ISMA Farsi seperti itu untuk pengayaan dari draft ini gitu. Ya, betul sekali, Bu. Sepertinya kami juga sudah membaca draft tersebut dan sudah mempelajari draft tersebut, dan mungkin sekarang ini juga masih memendam pertanyaan nih, Bu. Nanti kita bakal tanyain satu-satu pada Ibu. Baik, Bu. Jadi kan kami sempat nih diskusi-diskusi dikit mengenai draft RUU kefarmasian gitu. Tapi setahu kami obat wajib apotek itu masih belum disinggung ya, Bu, di draft RUU kefarmasian. Untuk kedepannya apakah ada niatan dari IAI untuk membahas obat wajib apotek di draft RUU kefarmasian, Bu? Oke, mungkin saya perlu jelaskan ya bahwa ini kan substansi undang-undang itu harus bersifat umum ya, mengatur secara umum dan bersifatnya itu lama, permanen gitu. Hal-hal yang sangat teknis, yang sangat cepat perubahannya itu bukan muatan dari undang-undang. Perubahan penggolongan obat itu akan susah sekali kalau itu kita atur di undang-undang. Mungkin di undang-undangnya hanya mengatakan bahwa penggolongan obat itu terdiri atas obat narkotika, obat psikotropika, obat keras, obat bebas. Tapi nanti bagaimana perubahan-perubahan terhadap penggolongan obat tersebut itu nanti ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan. Jadi itu bukan bukan kapasitas dari muatan undang-undang untuk obat wajib apotek gitu. Karena itu kan sangat dinamis sifatnya ya. Jadi itu adalah muatan dari Peraturan Menteri Kesehatan yang lebih teknis, karena ini lebih teknis. Oh iya ya, benar sekali, Bu. Kalau begitu terima kasih atas penjelasannya. Ya, saya mungkin sebagai gambaran saja untuk memperkaya teman-teman. Ada teman-teman kenal ya Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Itu di narkotika itu ada 3 golongan, narkotika golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan ditetapkan lampirannya, ada lampiran golongan 1, lampiran golongan 2, dan lampiran golongan 3. Tetapi pada pasal 6-nya bahwa nanti akan ada perubahan penggolongan narkotika itu, dan nanti itu diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan. Dan saat ini sudah banyak ya, sudah terbit berapa kali
Permenkes terkait perubahan penggolongan narkotika dan psikotropika. Jadi itu bukan di undang-undang, tapi perubahannya melalui Permenkes. Karena prosesnya lebih mudah ya, dan lebih cepat juga nanti proses penerbitan regulasinya. Oh, jadi seperti itu nih teman-teman. Jadi obat wajib apotek itu lebih ke wewenang Permenkes. Lalu untuk obat wajib apoteknya, apakah dari Bu Elsa bisa menjelaskan mengapa belum ada daftar baru sampai saat ini? Sudah terbit ya Permenkes nomor 3 tahun 2021 ya, perubahan penggolongan obat ya. Jadi itu salah satu ya perubahan dari penggolongan obat. Itu ya, regulasi yang terbaru seperti itu. Iya Bu, ngomong-ngomong soal pandemi nih Bu, tadi kan beberapa saat tadi disinggung mengenai PSEF Bu. Nah mungkin kami bisa dijelaskan Bu, bagaimana sih penerapan telefarmasi di dunia sekarang dan apakah di RUU kefarmasian ini sudah dibahas mengenai telefarmasi tersebut Bu? Iya, PSF ya itu merupakan salah satu fasilitas kefarmasian ya, salah satu tempat praktek farmasi nantinya seperti itu. Itu di undang-undang ini sudah kita akomodir bahwa karena kita tahu ke depan ini bahkan saat ini sudah mulai ya berkembang telefarmasi, banyaknya PSF. Nah, nanti itu merupakan salah satu tempat prakteknya apoteker karena harus ada penanggung jawabnya apoteker gitu. Nah, ya mungkin di undang-undang ya itu ya yang diatur ya bahwa menjadi salah satu tempat fasilitas kefarmasian gitu. Tempat praktek farmasi. Berarti di dalam draft RUU kefarmasian sendiri sudah dijelaskan secara rinci ya Bu mengenai pelayanan farmasi secara online ini ya Bu? Ya, jadi seperti ini. Tadi saya sampaikan, hal-hal terkait dengan standar pelayanan itu bukan substansi dari suatu undang-undang, karena itu kan sifatnya dinamis ya, ada perubahan-perubahan. Itu adalah substansi dari Permenkes. Jadi untuk pelayanan kefarmasian, teman-teman mungkin tahu ada pelayanan kefarmasian di puskesmas, di rumah sakit, dan di apotek itu adalah mau diterapkan melalui Permenkes. Nah, begitupun nanti bagaimana standar pelayanan di PSF itu juga melalui Permenkes. Tetapi di RUU ini kita sudah state ya, kita sudah sebutkan, sudah kita atur gitu. Ini menjadi salah satu tempat praktek farmasi ya, gitu. Yang harus ada tenaga farmasi di sana seperti itu. Nah, tentu harapan kita dengan adanya tenaga farmasi, adanya izin nanti dari Kemenkes ya, tentu ini akan berjalan sesuai dengan rule-nya ya, sesuai dengan aturannya seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Jadi sudah nantinya kita juga mengharapkan adanya penertiban PSF ini ya Bu mungkin. Iya, ya memang sekarang ini nanti dengan adanya regulasi, saat ini Kementerian Kesehatan lagi berproses ya untuk penetapan PSF ini. Nah, nanti sudah ada regulasi, dan tentu ini akan menjadi acuan dalam hal penertiban ya. Kemudian juga menjadi acuan juga bagi PSF bagaimana mereka melakukan bisnis proses ya sesuai dengan regulasinya seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Begini Bu Elsa, tadi kan berdasarkan penjelasan Bu Elsa mengenai isi draft RUU kefarmasian itu sempat membahas sedikit tentang sediaan farmasi. Nah, saya penasaran nih, kan kita sebagai farmasis itu nggak jauh-jauh juga dari kayak pembuatan kosmetik seperti itu Bu. Lalu apakah kosmetik itu termasuk ke dalam sediaan farmasi? Ya dari awal memang sudah masuk ya sesuai dengan undang-undang di ketentuan umum di Undang-Undang Kesehatan Undang-Undang 36 tahun 2009 itu sudah menyatakan bahwa sediaan farmasi itu adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetik. Nah, tapi di sini kita tambahkan nih di RUU kefarmasian ini kita tambahkan sediaan farmasi itu jadi meliputi obat, bahan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan gitu. Jadi lebih kita lengkapi. Ya. Oh iya Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oh, berbicara tentang kosmetik nih Bu,
Jadi sempat nih Bu, kami mendengar berita mengenai klinik kecantikan ataupun kesehatan seperti itu atau skincare seperti itu Bu. Nah, apakah di dalam klinik kesehatan kecantikan itu harus ada apotekernya Bu? Soalnya saya sempat mengunjungi beberapa klinik ataupun klinik kecantikan, dalam konteks ini adalah klinik kecantikan, di dalamnya itu masih tidak ada apoteker di dalamnya. Ya, di ini ya, di Permenkes tentang klinik itu sudah mengatur ketika adanya ya pelayanan farmasian, kemudian terkait dengan pemberian obat-obatan itu harus ada apoteker. Tuh. Jadi kecuali klinik itu hanya mungkin menerbitkan resep dokter, kemudian nanti obatnya ditebus di apotek itu boleh ya. Jadi tidak ada apoteker. Tapi ketika di sana dia ada pelaksanaan pelayanan kefarmasian, pelayanan obat, tentu dan harus ada apoteker di klinik tersebut. Itu sudah diatur di Permenkes klinik. Termasuk di klinik kecantikan. Kalau misalnya berarti dia ada memberikan suatu kosmetik dan itu mengandung bahan aktif obat, nah itu artinya ya harus ada apoteker di sana gitu. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Ya. Terima kasih atas penjelasan yang sangat penting. Jadi kalau semisal klinik ataupun tempat perawatan kecantikan itu mengeluarkan obat atau menerbitkan obat, maksudnya memberikan obat kepada pasien, berarti klinik tersebut wajib harus ada apotekernya ya Bu di dalamnya. Iya, sudah apoteker. Itu sudah diatur dalam Permenkes tentang klinik. Saya ingin menanyakan ini aja Bu, bagaimana sih terkait konversi dari pendidikan D3 menjadi S1? Soalnya kan tadi kan untuk mahasiswa farmasi itu kan terbagi beberapa menjadi vokasi di D3, diploma, dan beberapa ada yang bisa langsung sarjana, begitu Bu. Lalu bagaimana sih terkait konversinya D3 menjadi S1? Ya, kalau ini pertanyaannya sesuai dengan RUU atau konteks sekarang nih? saya mau terus terang kalau kalau kondisi hari ini kalau saya perhatikan masih memungkinkan ya gitu, dari D3 kemudian masuk S1 mungkin, tapi ada beberapa mungkin yang diakui ya, diakui kemudian nanti tapi tetap saja ya nanti yang menjadi ya tenaga baru sarjana farmasi ya, kalau dia sudah dari D3 nanti konversi ke S1 tentu dengan ketentuan ya itu memang diperkenankan dan nanti diakui ya mungkin beberapa mata kuliahnya, dan yang enggak tentu harus diikuti seperti itu. Tapi mungkin ini bukan konteks saya menjawab ya, mungkin regulasinya mungkin ada di ini ya, di Kementerian Pendidikan ya, seperti itu, pendidikan tinggi ya. Oh ya, baik Bu. Kalau konteks yang dari RUU kefarmasian sendiri bagaimana ya Bu? Ya, kalau dari RUU kefarmasian itu kita akui ya. Jadi memang tenaga farmasi itu nanti ada yang tenaga akademik. Jadi akademik itu yang mungkin ada teman-teman yang mungkin jadi hanya S1, kemudian nanti lanjut S2 dan S3, tapi tidak mengeluh profesi. Jadi mungkin sebagai saintis bisa saja sebagai dosen ya gitu. Berarti itu adalah tenaga akademik, itu tetap masuk bagian tenaga farmasi. Mana tenaga profesi dan tenaga profesi spesialis, mungkin apoteker, kemudian nanti lanjut lagi apoteker spesialis. Ada lagi tenaga ini diploma, nah ini diploma 3. Nah nanti diploma 3 ya berarti yaitu analis D3 farmasi atau analis farmasi dan makanan ya. Kemudian juga nanti ada pendidikan menengah, yaitu nanti menjadi asisten tenaga kefarmasian. Jadi semua nanti kita atur. Nah tapi untuk bagaimana nanti pengaturannya ya, itu nanti bukan muatan di undang-undang ini ya gitu. Nanti yang lebih lanjutnya ya kita tentu mengacu kepada
karena ketika kita bicara tentang pendidikan tentu kita mengacu kepada aturan dari Kementerian ini ya, apa sekarang Dikbud dan Ristek ya gitu. Jadi ada pembinanya khusus gitu. Jadi tentu kita mengacu ke sana. Tapi di sini kita sudah memperkenalkan bahwa tenaga farmasi itu tidak hanya apoteker loh, tidak hanya TTK, tapi juga yang S1, yang S2, yang benar mendedikasikan dirinya mungkin hanya menjadi akademik ya. Ya itu menjadi juga termasuk tenaga kefarmasian. Ya demikian. Oke, terima kasih Bu Elsa atas penjelasannya. Baik, Terima Bu. kasih Bu Elsa. Tadinya kita bertanya-tanya gitu ya, kalau kita udah lulus S1 ini, nanti status kita itu apa sih sebenarnya? Seperti itu. Tapi sekarang udah terjawab nih. Masuk tenaga kefarmasian. Itu kan pilihan gitu. Kalau memang tidak mau ngambil profesi apoteker nggak bisa dipaksa, tapi teman-teman tetap menjadi adalah tenaga kefarmasian. Seperti itu. Iya, Baik, benar Bu. sekali. Terima kasih Bu Elsa. Ya. Oh iya, Bu. Saya juga sempat baca-baca di salah satu portal berita ternama nih, Bu. Itu tentang adanya salah satu organisasi di mana mereka memasukkan draft atau rancangan undang-undang praktik kefarmasian. Nah, dari PPI sendiri bagaimana respon dan reaksi tentang hal tersebut ya, Bu? Kira-kira. Iya, kalau ini ya RUU kefarmasian yang tadi saya sampaikan, ini kan mengatur secara komprehensif ya, mulai dari pendidikan ya, fasilitas, praktek, kemudian juga sarana dan lainnya. Tapi kalau hanya undang-undang praktek kefarmasian, nah itu tentu hanya fokus kepada praktek gitu. Nah kita mungkin bisa bercermin nih pada teman-teman sejauh kita kedokteran ya, ada undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, kemudian juga ada undang-undang pendidikan kedokteran ya, seperti itu. Nah ini kan dan ternyata di lapangan juga ada ini ya, tidak ada kesamaan nih seperti itu, karena memang di awal kalau undang-undang praktek kedokteran itu kan diinisiasi oleh ID, sementara pendidikan kedokteran oleh pendidikan oleh Kementerian Pendidikan seperti itu, atau oleh perguruan tinggi kedokteran seperti itu. Jadi memang ada yang tidak. Nah di sini kita kan tidak mau hal seperti itu terjadi. Maka kalau ketika kita bicara undang farmasian, substansi kita lebih komprehensif. Ini kita atur dalam satu undang-undang. Jadi ketika orang membaca undang-undang kefarmasian ini, semuanya sudah sangat jelas ya. Orang mau tahu tentang pendidikan, ada di sini diatur. Mau tahu tentang fasilitas, ada di sini diatur. Mau tahu tentang produk, ada di sini diatur. Tapi kalau hanya praktek kefarmasian, tentu hanya sedikit kecil. Jadi kecil substansi pengaturannya seperti itu. Nah, kemudian kalau ada bisa memperkenalkan ya ini ya, maksudnya itu memang kita tidak bisa menafikan bahwa akan ada organisasi lain yang ini ya, yang mengatasnamakan farmasi, karena memang keinginan untuk berserikat itu kan diatur di undang-undang ya, seperti itu. Kan itu adalah hak azazi. Jadi kalau misalnya ada sekelompok dari teman-teman farmasi, kemudian juga berdasarkan memperjuangkan undang-undang praktik kefarmasian, ya kalau menurut kita ya ini mungkin menjadi sebuah warna lain. Jadi kalau kita ambil suatu dampak positifnya ya makin, jadi artinya saat ini tuh semua berkepentingan ya, semua menginginkan adanya sebuah undang-undang gitu. Ya, nanti mungkin kita akan menjadi penilaian oleh teman-teman farmasi, mana yang lebih komprehensif, mana yang hanya terbatas seperti itu. Sementara kita tahu kita belum punya sama sekali undang-undang kefarmasian seperti itu. Nah, jika substansi praktek kefarmasian itu merupakan bagian dari RUU kefarmasian, kenapa yang tidak ini yang kita perjuangkan sama seperti itu ya, gitu. Apalagi ini diperjuangkan oleh PPIAI sebagai organisasi profesi tenaga farmasi yang sudah diakui di
oleh pemerintah, dan itu diatur di PP 51 seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Saya juga ingin menanyakan Bu, nantinya apabila draft dari organisasi tersebut, maksudnya organisasi selain PPHI itu ternyata lebih lolos ke prolegnas Bu, bagaimana nanti PPHI bertanggapan, apakah nanti ikut berpartisipasi dalam penyusunan tersebut atau bagaimana ya Bu? Ya, mungkin tadi saya sampaikan bahwa prolegnas periode jangka menengah untuk 2020 dan 2024 itu sudah RUU kefarmasian sudah masuk ya, bukan RUU praktek kefarmasian. Jadi udah masuk ya, walaupun belum masuk prioritas seperti itu. Nah, tentu kemudian mekanisme penyampaian itu kan sudah diatur juga oleh apa ya, di balik sini sudah ada mekanisme gitu kan, harus diusulkan nanti masuk dalam prolegnas gitu. Kemudian dan kita sudah masuk prolegnas nih, sudah masuk prolegnas. Tinggal sekarang upaya kita untuk berjuang ini menjadi RUU prioritas dan nanti akan dibahas segera di Senayan ya, di Balik dan di Komisi 9 seperti itu. Nah, kalau misalnya ada lagi RUU praktek kefarmasian itu silakan saja, tetapi kalau sesuai dengan ya regulasinya itu tentu harus masuk prolegnas dulu dan tentu harus diusulkan ya nanti periode setelah 2024 ya, seperti itu gitu. Jadi jadi maksudnya kalaupun masyarakat mengusulkan itu ya pasti nanti akan juga akan diakomodir, tapi tentu dalam hal ini DPR juga mengikuti aturan ya, tentu harus yang sudah masuk prolegnas pun itu tidak semua loh. Tidak semua bisa dibahas ya dalam 5 tahun tersebut. Apalagi ini tidak ada. Kemudian ternyata substansinya ternyata itu menjadi bagian dari substansi RUU kefarmasian seperti itu. Nah, kenapa tentu lebih akan didorong yang RUU kefarmasian ya, karena sudah masuk dalam prolegnas seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Kami juga sempat bertanya-tanya tentang apakah nanti RUU praktek kefarmasian bisa masuk lagi, apakah nanti kita butuh perjuangan lagi dari awal gitu kan Bu. Jadi jadi memang kesempatan kita lah sekarang sebenarnya, ini masih sampai 2024 ini bagaimana ini menjadi prioritas ya, jadi makanya kita sama-sama bersinergi berupaya untuk memperkenalkan ini ke banyak orang ya, ke banyak stakeholder, sehingga akan banyak dukungan dan dorongan agar ini bisa segera dibahas seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Wah, nggak kerasa nih udah mau sampai di penghujung acara. Seru banget ya pembahasan tentang RUU kefarmasian ini. Kalau begitu, izinkan saya tanya pertanyaan terakhir nih Bu Elsa. Kan kita sebagai mahasiswa farmasi nih, kan nanti profesi apoteker itu juga bagian dari masa depan kami. Dan pastinya sebagai mahasiswa pengen dong buat ikut sendiri. Terus tindakan apa ya kira-kira yang bisa dilakukan mahasiswa untuk membantu menyukseskan regulasi farmasi tersebut? Iya, tadi yang saya sampaikan ya, ini butuh dukungan dari semua pihak ya. Tidak hanya ini kan udah kebutuhan kita ya, masyarakat farmasi Indonesia lah kalau kita bahasakan seperti itu, termasuk adik-adik yang sekarang ini sedang kuliah nanti akan menjadi tenaga farmasi ya, menjadi apoteker dan menjadi bagian dari regulasi ini seperti itu. Nah ya, kita sangat butuh dukungan semua pihak, termasuk dari adik-adik istimewa farmasi. Maka tadi saya sampaikan di awal, silakan cermati RUU ini dan dibahas internal dan sampaikan usulan perbaikan untuk penyempurnaan draft ini. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman ya maksudnya ini menjadi tidak hanya konsumsi pengetahuan dari pengurus farmasi. Jadikan ini sebagai sebuah kebutuhan dari semua mahasiswa farmasi. Nah, bagaimana pengurus farmasi ini mensosialisasikan atau mempropagandakan RUU ini kepada mahasiswa farmasi. Jadi siapapun mahasiswa farmasi di Indonesia pasti, oh sekarang nih kita lagi berjuang nih, kita punya PR nih, kita punya tujuan besar nih, kita harus bersama-sama bersinergi, kita memperjuangkan RUU kefarmasian. Jadi itu sudah menjadi
dorongan dan pekat bersama gitu. Nah, bagaimana ini bisa diinfokan, disosialisasikan kepada semua mahasiswa. Nah, tentu teman-teman ya bisa ini ya, bisa berjuang, bisa melalui cara yang ini ya, yang berjuang menyampaikan aspirasi ini tentu dengan cara yang sesuai dengan regulasi seperti itu. Nah, bisa mungkin melalui media sosial kemudian juga ada audiensi ya atau ketemu dengan stakeholder terkait, bisa ya perwakilan mahasiswa, perwakilan semua mahasiswa farmasi nih, kami mau ini segera dibahas, mau ini segera jadi prioritas. Mungkin bisa mendatangi stakeholder terkait ya, seperti itu. Dan ini mungkin bisa secara sistemik dilakukan di semua kota, di semua kampus seperti itu. Jadi saya pikir semua tools yang bisa teman-teman gunakan untuk mensosialisasikan ini dan mendorong agar orang tahu lebih banyak, orang lebih peduli, lebih aware, khususnya mahasiswa farmasi. Selain itu juga ya berjuang sesuai dengan yang diperkenankan ya, seperti itu. Baik, setuju banget nih sama saran dari Bu Elsa, membantu banget ya. Semoga setelah teman-teman dengerin podcast ini nanti bakal tergerak dan membuka mata untuk ikut bersama-sama bersinergi baik Isma Farsi maupun di luar Isma Farsi untuk saling sama-sama memperjuangkan RUU kefarmasian ini. Dan manfaatkan semua media ya. Media kan kalau kan teman-teman ini ya generasi milenial ini kan lebih inilah untuk hal penguasaan media kan lebih dibandingkan kami yang sudah senior ini seperti ini. Coba itu dimanfaatkan seperti itu. Jadi ini menjadi ini PR kita semua gitu. Menjadi keinginan kita semua untuk segera kita tuangkan, segera untuk sama-sama kita perjuangkan gitu. Iya Bu, kita sebagai generasi milenial ini ya semuanya serba online. Kayak media sosial tuh bisa jadi media utama buat menyebarin hal seperti ini. Bu dan Vina, kita ternyata sudah di penghujung acara, sudah di akhir acara podcast kita. Seru banget bisa berdiskusi bareng Bu Elsa langsung. Betul nggak, Vin? Bener. Kita dari bikin podcast kali ini jadi tahu banyak hal tentang RUU kefarmasian. Mulai dari tadi perkembangannya, terus isi draftnya itu apa aja, lalu tentang kosmetik dan lain-lain. Betul banget. Sebelumnya saya selaku Isma Farsi Wilayah Joglo Bu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Elsa yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi bareng kita membahas mengenai RUU kefarmasian ini. Ya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih ya sudah PPI sudah diundang dan saya yang ditugaskan. Saya bisa share sama teman-teman semua ya terkait dengan RUU kefarmasian, dan memang tadi disampaikan harapan kami ya bahwa silakan teman-teman juga ikut berkontribusi ya untuk bersama-sama kita memperjuangkan RUU ini sehingga menjadi prioritas dan bisa langsung dibahas di Senayan. Baik Bu Elsa, terima kasih atas waktunya Bu Elsa pada pagi hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan selama diskusi kita kali ini. Semoga untuk kedepannya kita dari Isma Farsi bisa berkolaborasi sama IAI untuk membahas suatu tentang regulasi RUU kefarmasian ini. Ya, itu harapan kita ya, memang harus selalu bersinergi ya antara Isma Farsi sebagai organisasi yang membawai mahasiswa farmasi dengan IAI sebagai organisasi profesi nanti yang menaungi apoteker. Nanti kan adik-adik akan menjadi apoteker ya. Nanti akan jadi bagian dari PPIAI seperti itu. Iya, benar sekali Bu Elsa. Sebelumnya terima kasih karena sudah di akhir acara podcast. Saya selaku pembawa acara bersama Vina ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang telah mendengarkan podcast kali ini. Sangat seru sekali bukan?
Terus nantikan episode selanjutnya podcast Joglo Sepuluh Talk yang akan datang. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.